Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM yang diampu oleh Bapak Farid Ardiansyah SEMM. Di sini kami akan memaparkan materi tentang peran dan pengukuran kinerja UMKM. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator, memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Indah Nurfala Syifa dengan NIM terakhir 003 sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua ada Mbak Roshidatus Sofia dengan NIM terakhir 061 sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Mbak Evi Ernawati dengan NIM terakhir 095 sebagai pemateri pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Ernawati, NIM 095. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran koperasi syariah terhadap pengembangan UMKM. Koperasi syariah disebut juga KCKS atau Koperasi Administrasi Moneter Syariah, dan bisa disebut juga dengan UJKS, yaitu Unit Administrasi Moneter Syariah Bermanfaat. Koperasi syariah adalah bantuan dalam kegiatan usahanya di bidang pembiayaan, spekulasi, dan dana investasi seperti contoh bagi hasil syariah. Koperasi Syariah Indonesia adalah koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi syariah primer yang terpencar di seluruh Indonesia, yang menggambarkan sesuatu konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sinkron dengan meneladani ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian, perkembangan dan kemajuan ekonomi syariah di bidang moneter tentunya harus diimbangi dengan pengembangan kawasan asli syariah. Lembaga Keuangan Syariah atau LKS tentunya memiliki tugas dalam menciptakan usaha kecil menengah atau UMKM, yaitu untuk mewujudkan keselarasan antara sektor keuangan dan sektor real. LKS perlu menyelesaikan tugasnya dengan membantu permodalan UMKM melalui pembiayaan, kemudian mengadakan program-program organisasi bagi organisasi-organisasi yang belum mau dibentuk dan memenuhi persyaratan yang bank. Dan selanjutnya menumbuhkan pelaku UMKM untuk lebih mengembangkan bisnis, kemudian menormalkan SOP dan menggunakan kerangka kerja TI dan memamerkan barang. Kemudian koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan atau LK memiliki peran yang sama dengan lembaga keuangan atau LK lainnya. Mengingat koperasi merupakan landasan keuangan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM dalam membina usahanya. Di sini saya Roshidatus Sofia, NIM terakhir 061 dari kelompok 6 kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran ZISWAF terhadap pengembangan UMKM. ZISWAF sendiri adalah kependekan dari zakat, infak, dan sedekah. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah ditentukan nisbahnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat juga bermakna pemindahan pemilikan harta untuk orang yang berhak menerima dan dengan syarat tertentu. Infak memiliki makna yang lebih luas dari zakat, yakni mengeluarkan harta secara sukarela besarnya dan tanpa ditentukan. Sedangkan sedekah memiliki makna yang lebih luas daripada infak. Sedekah merupakan pemberian orang muslim kepada orang lain dengan sengaja tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tanpa menghilangkan atau melenyapkan benda wakaf tersebut. Nah, ZISWAF, zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah instrumen sirkulasi kelimpahan dalam kerangka moneter Islam. Dari 4 instrumen tersebut, hanya zakat yang merupakan komitmen bagi setiap muslim atau suatu kewajiban, dan 3 instrumen lainnya adalah metode untuk berderma bagi sesama umat Islam lainnya. Lembaga ZISWAF memiliki 2 implikasi, yaitu berusaha menjalankan perintah dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha memenuhi kewajiban sosial. Di antara lembaga ZISWAF yaitu Hesnas, Lazismu, dan Lazismu. Kemudian peran ZISWAF terhadap pengembangan UMKM terdiri dari banyak program, yang diantaranya salah satunya adalah microfinance. Microfinance ini digalakkan oleh Pesnas. Program dengan pembiayaan
dengan permis akad qardul hasan atau pinjaman tanpa imbalan, sehingga tidak ada diragukan lagi dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat dan pelaku UMKM. Kemudian program yang kedua adalah ada pemberdayaan UMKM oleh Lazismu. Jenis program penguatan UMKM itu antara lain adalah sosialisasi program, mengarahkan studi pendahuluan, kemudian persiapan berurutan, bantuan keuangan atau sumber daya, bantuan bisnis, pengamatan, dan penilaian rencana tidak lanjut. Kemudian peran siswa lainnya adalah infak atau sedekah non materi. Sebagai kemampuan individu atau kelompok melalui kerjasama, persiapan, dan kemampuan kolaborasi harus dimungkinkan dengan organisasi seperti Indomaret, Indofood, Carrefour, dan lain-lain dengan menciptakan UMKM sebagai penyedia komponen atau bahan mentah dengan kemampuan yang sesuai dengan sifat item organisasi tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja UMKM. Nah, pengukuran kinerja UMKM dibagi menjadi 5. Ada kepuasan konsumen, omset usaha, efisien, kepuasan karyawan, dan efektivitas produksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja UMKM melalui omset usaha. Kinerja moneter UMKM diperkirakan oleh jumlah aset, omset atau volume penjualan, dan manfaat kerja yang diperoleh oleh UMKM selama jangka waktu tertentu. Omset penjualan tidak dapat dibedakan dari volume penjualan. Omset penjualan akan meningkat jika disertai dengan latihan penjualan yang menarik. Nah, pengertian omset atau omset adalah nilai tukar yang terjadi dalam waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau tahunan. Nah, omset bukanlah penghargaan atau keuntungan, juga bukan penghargaan kerugian. Nilai omset yang besar dengan sedikit keuntungan atau kerugian adalah bukti kegagalan manajemen serta sebaliknya. Jadi, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya Indah Nurfala Syifa akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja UMKM berdasarkan kepuasan konsumen. Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan pelaksanaan item atau hasil yang dia rasakan dengan asumsinya. Selanjutnya, kepuasan merupakan elemen kontras antara eksekusi nyata dan asumsi. Jika eksekusi di bawah asumsi, klien akan kecewa. Jika eksekusi sesuai dengan asumsi, klien akan terpenuhi. Jika presentasi melampaui asumsi, klien akan sangat puas, senang, atau ceria. Ada 5 faktor yang dalam menentukan loyalitas konsumen yang harus diperhatikan oleh UMKM. Di antaranya yang pertama yakni ada kualitas produk, yang kedua ada kualitas pelayanan atau jasa, yang ketiga emosi, yang keempat harga, serta yang terakhir adalah biaya. Kemudian selanjutnya saya akan memaparkan tentang pengukuran kinerja UMKM berdasarkan kepuasan karyawan. Menurut pendapat Spektor, kepuasan kerja karyawan mengidentifikasi dengan bagaimana individu berpikir, merasakan, dan melihat pekerjaan mereka. Kepuasan karyawan adalah bagian utama dari kemakmuran sebuah asosiasi. Kepuasan karyawan penting untuk pemenuhan antusias karena evaluasi dari pengalaman kerja itu sendiri. Setiap individu memiliki pemenuhan pekerjaan yang beragam karena pemenuhan pekerjaan merupakan kesan dari perilaku pemeran orang itu sendiri. Kemudian jumlah karyawan yang sangat besar mengharuskan UMKM untuk merenungkan bagaimana memajukan eksekusi representatif dan menggunakannya, karena perwakilan sangat mungkin merupakan aset utama yang dibutuhkan oleh suatu asosiasi atau UMKM dalam melakukan siklus penciptaan. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja UMKM berdasarkan efisien. Efisiensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketepatan cara atau usaha, kerja, dan menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya.
Efisiensi adalah rasio antara output dengan input. Kemudian efisiensi dapat pula didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk memaksimalkan output dengan menggunakan input tertentu atau menggunakan input secara minimal untuk menghasilkan output tertentu. Kemudian peran penting UMKM perlu didorong oleh kinerja usaha yang kuat dan kredibel. Efisiensi dan efektivitas adalah dua cara pengukuran kinerja yang dapat dilakukan. Efektivitas sendiri yaitu ukuran untuk melihat ketepatan pencapaian tujuan kebijakan yang berorientasi pada hasil, aksesibilitas, kualitas, dan kelayakan. Sementara itu, efisiensi merupakan ukuran yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Produksi suatu barang atau jasa dikatakan efisiensi apabila dapat menghasilkan output maksimal dan menggunakan sejumlah input biaya yang minimum. Pengukuran efisiensi sangat diperlukan untuk menilai kinerja suatu lembaga. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama yaitu menggunakan input oriented measure, yaitu pengukuran berorientasi input adalah dengan cara menghitung berbagai input yang dapat dikurangi tanpa mengubah jumlah output yang dihasilkan. Kemudian yang kedua bisa menggunakan output oriented measure, yaitu dengan cara menghitung berbagai output yang dapat diingatkan tanpa mengubah jumlah input yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja UMKM berdasarkan efektivitas produksi. Efektivitas ini menunjukkan seberapa baik target dalam mencapai tujuan yang dapat dilihat dengan kualitas yang tepat. Mencapai kualitas ini mempengaruhi hasil. Produktivitas individu membandingkan efisiensi suatu produk atau penyampaian hasil kerja maksimum dengan efektivitas baik atau tenaga kerja dalam suatu input yang mencakup kuantitas atau kualitas dalam satuan jam tertentu. Gibson mengemukakan adanya 5 hal pokok yang menjadi ukuran efektivitas. Yang pertama yaitu produksi. Produksi yaitu mengacu pada ukuran output utama organisasi, baik menyangkut jumlah maupun kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan. Yang kedua, efisiensi, yaitu yang mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya organisasi. Yang ketiga, yaitu kepuasan, yaitu menunjukkan tingkat di mana organisasi memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya. Selanjutnya, yaitu adaptasi. Adaptasi yaitu tingkat di mana organisasi dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal atau mengacu pada kemampuan manajemen, merasakan perlunya perubahan dalam organisasi. Kemudian yang kelima yaitu pengembangan. Pengembangan yaitu kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tuntutan lingkungan atau mengukur tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensi untuk berkembang. Selanjutnya yaitu peran pegadaian syariah terhadap pengembangan UMKM. Pegadaian hadir sebagai jawaban efektif atas persoalan keterbatasan modal yang menjadi persoalan mendasar bagi usaha kecil menengah atau UMKM, dengan tujuan akhir untuk mengembangkan skala usahanya. Sebagai aturan umum, UMKM mengharapkan pembukaan pembiayaan yang memiliki akses mudah, kemudian kebutuhan ringan dan sederhana, sistem dasar, waktu, dan perolehan yang cepat, dan biaya pinjaman yang rendah. Kemudian pegadaian syariah berupaya untuk memposisikan diri untuk memenuhi keinginan para pelaku usaha skala UMKM yang pada umumnya mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan karena keterbatasan jaminan yang dapat mereka berikan. Selanjutnya yaitu peran pegadaian syariah terhadap pengembangan UMKM. Nah, di sini ada produk utama pegadaian syariah yang bisa membantu untuk mengembangkan UMKM. Yang pertama yaitu penyerahan uang muka dengan jaminan berdasarkan hukum gadai yang dilakukan berdasarkan akad rohen. Yang kedua, pengiriman uang muka dengan asuransi tergantung pada hukum wali, tergantung pada kontrak rohen tajalisi. Kemudian yang ketiga, administrasi untuk perlindungan aset yang dilakukan berdasarkan akad ijaroh atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan standar syariah.
Kemudian yang keempat yaitu administrasi evaluasi yang dilengkapi dengan akad ijarah atau akad lain yang tidak sesuai dengan standar syariah. Nah, dengan hadirnya pegadaian syariah, daerah yang membutuhkan dapat memperoleh pembiayaan dengan mendapatkan jaminannya dalam waktu yang cepat, aman, dan mudah. Dengan sesuai pepatah lembaga pegadaian syariah yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi mereka berusaha untuk tidak mendapatkan dari rentenir yang membebankan biaya pinjaman yang agak terlalu tinggi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah teman-teman, sekian tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang masih kurang dipahami atau mengganjal, silahkan ditanyakan pada saat sesi diskusi. Dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.